tema kita sangat baik sekali bahwa bagaimana kita bisa memperkuat diri sendiri dengan mengalahkan ego. Softening the ego, strengthening the heart. Kenapa demikian? Sebetulnya problem ego ini adalah problem bersama. Manusia pada dasarnya memang ada egonya. Itu mungkin dimulai dari kecil ya. Jadi kalau bayi misalnya, bahkan di dalam kandungan, kadang dorongan yang paling utama adalah lapar. Jadi begitu bayi itu lapar, sudah dia langsung berontak. Sehingga ibunya kemudian mencari gimana ya dapat makanan. Nah, kemudian berusaha mendapatkan makanan yang lebih dibandingkan hari-hari sebelum dia mengandung. Ini karena memang kebutuhan lapar. Kemudian setelah kebutuhan lapar ini terpenuhi, bayi itu menjadi tenang di dalam kandungan dan ibunya juga happy. Bukan hanya manusia yang ego. Kalau kita berbicara tentang lapar, binatang pun juga sama. Kalau Anda di rumah punya binatang mungkin kucing atau anjing, juga sama. Setiap kali dia lapar, kemudian dia mendekat ke kita, mencari makan dan sebagainya. Begitu kebutuhan makannya tercukupi, dia berhenti. Nah, ini sebetulnya adalah dorongan-dorongan untuk mementingkan diri sendiri atau yang lebih dikenal sebagai ego tadi. Artinya apa? Bahwa semua makhluk, ya, yang saya sebutkan tadi, misal manusia dan binatang, dia mempunyai ego masing-masing. Cuman menonjol atau tidak. Ini sekarang problemnya kan di situ. Makanya tema panitia ini sangat bagus sekali, softening the ego. Jadi bukan deleting ataupun menghilangkan ego, tapi ini hanya melunakkan ego saja. Karena kita perlu mempertahankan diri dengan ego itu. Nah, sekarang setelah kebutuhan makan itu mencukupi atau tercukupi ketika bayi itu lahir misalnya, dia juga masih butuh makan, kemudian nangis dan lain sebagainya. Kemudian setelah ibunya memberikan makanan, entah itu ASI, ya air susu ibu, atau mungkin makanan sudah mulai makanan lunak, kemudian setelah agak besar menjadi makanan yang lebih padat dan lain sebagainya, maka muncullah ego yang lain karena dari setiap kali nangis, mendapatkan makanan, tercukupi makanan, maka dia mulai meminta perhatian yang lebih. Misalnya kalau bayi yang ngompol, nah, dia juga nangis. Ini loh aku diperhatikan dong. Aku ngompol ini, badanku nggak enak, basah semua, kena kena urin saya sendiri. Nah, kemudian ibunya menggantikan pakaiannya, membersihkan semuanya, tempat tidurnya dan sebagainya. Nah, akhirnya semakin diperhatikan, egonya menjadi semakin besar. Kadang-kadang, wah pendingin ruangannya kurang nih. Kemudian ketika pendinginan kurang, nangis juga dia. Nah, ibunya kemudian, oh ini terlalu panas nih keringetan. Nah, AC-nya dibesarkan. Kemudian kalau kita lalu melihat ego yang ditumbuhkan seperti ini, dia merasa tercukupi, 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 akhirnya nanti setelah dewasa, dia ingin menjadi pusat perhatian oleh lingkungannya. Kalau tadi dimulai dengan kebutuhan makan sejak dalam kandungan, kemudian setelah agak besar, dia meminta kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang tadi dikatakan misalnya ngompol, basah
pakaiannya dia minta diperhatikan, AC-nya kurang dingin, minta diperhatikan. Akhirnya ketika sekolah juga dia minta diperhatikan. Ini loh aku yang selalu diperhatikan di rumah, dia kemudian muncullah ego, ingin diperhatikan, ingin dilayani, menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan itu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita bagaimana harus berusaha menguranginya. Nah, kalau kita tidak memperoleh pendidikan moral yang baik, maka kualitas ingin diperhatikan ini semakin besar, semakin kuat, dan kuantitasnya juga semakin banyak. Di jalan, misalnya, di dalam kegiatan berlalu lintas, dia juga jadi ingin diperhatikan. Kalau di Indonesia kadang-kadang lampu merah, nunggu, begitu hijau, langsung diklakson. Seolah-olah, wah buru-buru banget. Padahal dia juga orang yang suka terlambat, tapi kemudian main klakson dan lain sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Nah ini adalah ego. Kemudian ada orang nyebrang, klakson dulu. Padahal dia sudah di zebra cross, klakson dulu. Kenapa? Karena aku ini yang paling penting, bukan pihak lain. Nah ini dimulai dari kecil seperti itu. Tapi sebaliknya juga ada. Ini kalau kita berbicara penyebab ego dulu ya, sebaliknya juga ada. Kalau tadi orang yang selalu dipenuhi kebutuhannya menjadi orang yang egonya besar. Sebaliknya, orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya kadang-kadang juga muncul egonya. Misalnya bagaimana? Mungkin sejak dalam kandungan ketika lapar, bayi itu lapar di dalam kandungan abaikan aja. Ibunya juga nggak mau pusing, saya masih sibuk dengan pekerjaan atau saya tidak memiliki materi yang cukup untuk merawat anak, dibiarkan aja anaknya kelaparan ya sudah. Dan begitu lahir juga sama. Dia nangis butuh minuman ataupun ASI, kemudian juga butuh makan, abaikan aja sudah. Aku nggak sempat ngurus kamu. Kemudian ini, wah, ngompol biarkan aja sampai kering sendiri. Nah, ini kemudian membentuk watak anak yang menjadi anak yang berusaha bertahan. Kemudian ketika dia mulai agak besar, dia kemudian minta makan misalnya kepada orang tuanya mengatakan, sudah kakakmu dulu atau adikmu dulu yang makan, kamu nanti aja. Dia membuat, loh, aku kok diginikan? Oh, awas kamu ya, aku kok diginikan? Kemudian sekolah juga begitu, nggak diperhatikan sama teman-temannya, dibully misalnya. Akhirnya dia menjadi orang yang pribadinya keras. Seperti kura-kura yang bersembunyi di balik cangkangnya. Pokoknya saya nggak mau pusing sama yang lain. Pokoknya aku harus bisa mempertahankan diriku sendiri. Di tempat lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan masyarakat, dia menjadi dibully, kemudian di lingkungan pekerjaan persaingannya terlalu ketat, ya kemudian pokoknya aku harus bisa mempertahankan diri. Jadi kalau kita lihat sekarang, sumber egois ini, sumber sikap-sikap ego kita yang kualitasnya tebal dan juga berkuantitas ataupun kuantitasnya jumlahnya banyak, apa yang harus diperhatikan itu juga banyak, itu sebabnya minimal ada dua hal yang ekstrim ini. Yaitu satu, mendapatkan perhatian yang banyak atau bahkan berlebihan, dimanjakan oleh keluarga maupun lingkungan. Yang kedua, sebaliknya, yaitu kurang mendapatkan perhatian, selalu tertekan, baik oleh keluarga maupun lingkungan, dibully dan sebagainya,
dan akhirnya mewujudkan, membentuk watak yang keras dan menutup diri, nggak mau pusing dengan lingkungan. Nah, ini adalah penyebab dari ego dan kita masing-masing punya. Apakah kita bagian orang yang dimanjakan dari kecil ataupun dirawat dengan baik dari kecil, ataukah kita justru orang yang mendapatkan kesulitan dari kecil, kesulitan di keluarga, di pergaulan, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ego ini sering dianggap sebagai self defense mechanism, semacam upaya mempertahankan diri. Ya sudahlah, pokoknya aku begini. Ya kamu mau apa terserah, pokoknya aku begini. Pada bagian-bagian tertentu, orang punya sikap ego ini bagus. Pada bagian tertentu. Tetapi kalau berlebihan, dia akan mengganggu pergaulan. Seperti misalnya kalau kita di dalam pergaulan ya, mungkin cara berpakaian. Jadi kalau saya mau berpakaian dengan cara tertentu, saya mau celana pendek, kaosan kaosan t-shirt biasa, saya merasa itu nyaman, ya sudah saya jalankan itu. Tetapi kalau sebagai bentuk ego yang membuat pokoknya saya harus begini, di dalam situasi apapun saya begini, baik saya di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, di dalam acara pergaulan di masyarakat, pokoknya kalau saya mau celana pendek dan t-shirt ya itu urusan saya. Kamu mau terima saya atau tidak, saya nggak mau pusing itu. Nah, kalau sudah egonya seperti ini menjadi orang nggak nyaman. Karena misalnya, ayo, ayo, habis acara kita foto bersama ya. Wah, semua pakaiannya oke, dia menjadi beda sendiri. Dan ini membuat tidak nyaman bagi temannya. Kalau sampai seperti itu dan tidak bisa berubah, ya aku pokoknya gini kan. Kamu mau pakaian resmi terserah, pokoknya aku mau celana pendek, t-shirt. Di pesta pun aku juga begitu. Orang yang sudah seperti ini terlalu kuat egonya, inilah yang perlu kita softening, yang perlu kita perbaiki. Sekarang kita lihat diri kita lagi sekarang. Saya, apakah saya dimanjakan, ataukah saya hidup keras? Kemudian apakah saya terus mau mempertahankan ego saya? Pokoknya saya kemana saja, bajunya saya ini ya ini. Saya nggak peduli orang lain. Kalau sudah seperti itu, kita ada sedikit yang perlu kita perbaiki. Tetapi kalau kita biasa-biasa aja, artinya, oh ya saya juga celana pendek dan t-shirt. Ya di tempat-tempat yang sesuai. Tapi kalau misalnya ada acara tertentu, kemudian ini acara formal misalnya, oke lah, saya kemudian pakai pakaian yang lebih pantas, saya tidak menggunakan celana pendek dan t-shirt lagi. Oh, berarti ini kita normal, kita baik-baik saja. Kita sudah, ego kita sudah terlunakkan, terjinakkan. Nah, sekarang kalau kita merasa kaku, sulit berubah, dikasih tahu orang juga nggak mau tahu, dinasihati orang juga nggak mau terima. Nah, inilah yang mungkin kita perlu mendapatkan wawasan dharma. Di bagian-bagian tertentu mungkin di pakaian kita bisa nurut. Ya, oke lah, orang lain pakaian apa, ya saya bisa menyesuaikan diri. Tetapi bukan berarti kita tidak egois. Ada hal tertentu, walaupun kita pakaian bisa menyesuaikan diri, mungkin di bidang lain kita tidak bisa. Misalnya mungkin kamar saya harus bersih. Saya saya bisa pakaian menyesuaikan orang, tapi awas ya, orang jangan masuk ke kamar saya. Ini sudah peraturan. Kenapa? Karena saya nggak suka nanti terus dia ngacak-ngacak buku saya,
Dia mungkin duduk di kasur saya, padahal dia tadi dari naik kendaraan umum, kemudian duduk di kasur saya nggak mau itu. Karena itu kalau ada orang datang mau masuk kamar saya lebih baik nemui di luar, karena saya nggak mau tersentuh kamar saya. Nah, ini sebetulnya sisi yang lain. Artinya apa? Saya bisa lunak di bagian pakaian, saya bisa menyesuaikan diri di bagian pakaian, tetapi saya tidak bisa kompromi kalau kamar saya yang diganggu. Atau mungkin saya bisa kompromi kalau ada orang masuk, tapi jangan mengganggu buku-buku saya, laptop saya. Jangan main buka laptop saya. Nah, jadi setiap orang punya itu. Oleh karena itu, apa yang kita bahas sekarang bukan hanya berbicara tentang orang yang tadi sulit diatur atau apa. Ternyata kita masing-masing punya sisi itu. Kalau demikian, kita semua perlu membahas bagaimana soft-selling di ego itu. Bagaimana sekarang kita perlu melunakkan ego kita supaya kita bisa nyaman dimanapun kita berada dan kita juga bisa bergaul dengan enak dan orang lain pun bisa berhubungan dengan kita dengan nyaman dan enak juga. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang. Saudara-saudara, kalau kita kemudian punya watak misalnya, saya suka celana pendek, makanya kemana saja saya mau seperti itu. Saya suka kamar saya bersih sehingga semua orang jangan masuk kamar saya. Orang boleh masuk kamar saya tapi jangan duduk di kasur saya kalau belum ganti baju ataupun belum ganti pakaian karena saya maunya kasur saya bersih. Orang yang sulit untuk berubah seperti ini sebetulnya adalah orang yang sulit menerima kenyataan bahwa hidup itu tidak kekal. Hidup kita ini selalu berubah. Makanya ada pepatah yang mengatakan hidup berisi ataupun segala sesuatu adalah tidak kekal. Yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Segala sesuatu tidak kekal. Yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Artinya apa? Apa saja bisa berubah. Kalau kita sekarang senang celana pendek dan t-shirt, lalu kita bergaul dengan orang lain di masyarakat yang mungkin harus berpakaian formal, kita lalu menyadari hidup ini ada perubahan. Jadi kita juga perlu mengubah diri kita supaya kita bisa diterima di masyarakat. Ketika kita punya aturan bahwa orang lain jangan masuk kamar saya, satu ketika mungkin terjadi hal yang di luar dugaan sehingga orang bisa masuk ke kamar kita. Ya bagaimana? Ya sudah, dia sudah terlanjur masuk. Ya sudah, kita tidak perlu emosi. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Yang kita bisa ubah adalah sikap mental kita menghadapi kenyataan itu. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi strengthening the heart. Strengthening the heart ini. Jadi, kita tidak bisa mengubah kenyataan. Orang itu bisa masuk ke kamar kita. Mungkin dia keluarga dekat kita, mungkin teman kita yang dekat dengan kita. Nah, dia kemudian baru naik angkutan umum, kendaraan umum, dan dia masuk ke kamar kita dan dia duduk di kasur kita. Ya, mungkin kita nahan diri, aduh, mau ngusir ya nggak enak, sungkan. Paling setelah dia pulang kemudian kita lepaskan spraynya dan kita cuci, hanya seperti itu. Tetapi kita tidak mengekspresikan kebencian kita, kejengkelan kita itu secara langsung, misalnya mengatakan, "Hei, jangan duduk di situ, kamu kan kotor, kamu barusan dari kendaraan umum, ngapain langsung duduk di kasur saya? Pergi kamu, saya nggak bisa terima orang yang seperti ini."
Kita nggak bisa ngomong itu karena ini mungkin keluarga kita, atau orang tua kita yang jauh, yang datang, kemudian dia duduk di situ, kita nggak bisa ngelarang. Kita hanya nahan, kemudian selesai acara ataupun selesai kunjungan itu ya kita lepas spraynya dan kita cuci. Nah inilah strengthening the heart. Kita bisa menahan diri untuk itu. Nah, kalau seperti ini contohnya, lalu bagaimana caranya bisa mengkondisikan batin kita nahan, sehingga ego kita mulai kita negosiasikan. Ya sudahlah, kalau memang acara ini harus pakaiannya formal, nggak boleh pakai celana pendek dan t-shirt, ya sudahlah, sekarang aku ganti pakaian. Ini kita menegosiasi dengan diri kita sendiri. Gimana ya, saya memang punya aturan kamar saya kan nggak boleh dimasuki orang. Tapi ini yang masuk ya keluarga sendiri, mau ngomel juga nggak enak, ya sudahlah. Lalu kita bernegosiasi lagi dengan diri sendiri. Nah kita lalu melunak, ego kita melunak, softening the ego. Kita mencapai tahap itu sekarang. Saudara-saudara, kalau kita mau memahami dhamma dalam satu kata, ajaran Sang Buddha yang diajarkan selama 45 tahun, dan Sang Buddha tiap hari ceramah dhamma dari pagi sampai tengah malam, ceramah dan dikumpulkan menjadi puluhan ribu topik ceramah. Itu sebetulnya kalau diringkas menjadi satu kalimat, sebetulnya Sang Buddha mengajarkan hidup ini tidak kekal. Terimalah ketidakkekalan ini sebagaimana adanya. Intinya cuma itu. Hidup tidak kekal, terimalah ketidakkekalan ini sebagaimana adanya. Segala sesuatu di dunia yang kita hadapi tidak kekal. Ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada keuntungan, ada kerugian, ada pujian, ada celaan, ada yang mendapatkan posisi, ada yang dikeluarkan dari posisi. Segala sesuatu selalu berubah. Orang yang egois, orang yang mau mempertahankan diri sampai berlebihan, ya kita tahu tadi bahwa ego itu adalah milik semua orang, bahkan semua makhluk. Tetapi kalau berlebihan menjadi mengganggu untuk diri sendiri maupun orang lain, orang yang berlebihan egonya itu karena dia tidak siap menghadapi perubahan. Dia sulit untuk mengubah diri, menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi, ketika pakaiannya tidak sesuai, dia tidak siap menghadapi perubahan. Kok begini sih? Malah dia menyalahkan pihak lain. Kok kamu nggak ikut sama saya? Atau kamu kok nggak ikut aturan saya? Kan harusnya ya kita cukup celana pendek dan t-shirt saja. Kenapa harus formal pakaiannya? Aku maunya gini. Nah, dia tidak siap menghadapi perubahan. Dia menutup diri terhadap perubahan itu. Seperti kura-kura yang masuk ke dalam cangkangnya. Ketika ada orang masuk ke kamar kita, kemudian kita marah. Karena kita tidak siap menghadapi perubahan. Di dalam kehidupan saya yang bertahun-tahun, saya ini masuk ke dalam zona nyaman. Tidak ada orang yang masuk ke kamar saya. Saya bisa menahan mereka di luar kamar
untuk bertemu dengan saya. Tetapi hari ini benar-benar terjadi kecelakaan sehingga orang masuk ke kamar saya. Dan ketika saya marah, maka saya tidak siap menghadapi perubahan. Tetapi ketika saya menyadari bahwa, oh ya, hidup ini berubah. Ya memang saya zona nyaman sekian belas tahun, saya tinggal di sini, saya tidak terganggu, tapi hari ini, khusus hari ini, terganggu. Awalnya saya tidak nyaman sekali, pengen keluar kata-kata yang menyakitkan, mengusir dia, tapi akhirnya, ya sudahlah, nggak apa-apa. Toh sudah sekian tahun saya nggak ngapa-ngapa, kok sekarang begini aja saya mempermasalahkan. Ya sudahlah, softening the ego. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencapai tahap itu? Ini yang paling penting karena menjadi solusi bagi kita yang kita pasti punya hal itu. Entah di bidang mana, tapi pasti punya. Apakah di bidang yang tadi misalnya pakaian tidak mau berubah, apakah kamar kita nggak mau dikotori, apakah laptop kita nggak boleh dipegang orang, apakah kalau kita misalnya makan mesti harus dengan cara tertentu, misalnya. Ini pokoknya semua kita punya seperti itu. Nah, bagaimana kita sekarang menghadapi perubahan? Karena di dalam Dhamma, intinya hidup adalah berisi perubahan. Karena itu, hadapi perubahan sebagaimana adanya. Saudara-saudara, sebetulnya perubahan itu selalu kita temui di kehidupan sehari-hari. Paling gampang ya perubahan dari pagi menuju ke siang, menuju ke sore, dan menuju ke malam. Itu selalu berubah setiap saat. Waktu bergerak setiap saat. Dari pagi, siang, sore, malam, selalu terjadi seperti itu. Tetapi kejadian yang terjadi di sekitar kita itu kita tidak melihat dengan pemahaman Dhamma yang cukup. Kita hanya menyatakan, ya memang seperti itu. Kita jalani seperti itu. Hari ini kita masuk kerja, kemudian pulang kerja, besok kemudian kerja lagi, pulang lagi, besok kerja lagi. Itu sudah ada perubahan, 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 perubahan. Tetapi kadang kita mengabaikan perubahan itu. Tidak menjadikan perubahan itu sebagai pelajaran. Nah, selain itu misalnya, kita lalu melihat pohon, daunnya hijau. Kemudian beberapa hari, daunnya menjadi coklat, menguning coklat, dan akhirnya gugur. Kita melihat itu, tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Kemudian melihat teman kita, ada yang orang tuanya meninggal, atau orang tuanya sakit. Kita melihat itu, tetapi tidak memahami secara Dhamma. Dia melihat hanya melihat biasa saja. Tetapi ketika perubahan itu terjadi pada diri kita baru stres. Kalau cuma perubahan dress code yang dari celana pendek kemudian harus celana panjang ataupun kamar yang tidak boleh orang masuk kemudian ada orang masuk, hanya seperti itu perubahan yang sangat sederhana. Tetapi ketika perubahan itu terjadi pada diri kita yang lebih besar, hidup kita yang penuh perhatian kemudian dicampakkan oleh lingkungan misalnya, kita yang dulu berprestasi, baik di sekolah maupun di tempat kerja, kemudian karena usia, kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan pendidikan ataupun kita bisa mendapatkan pekerjaan. Kita kemudian menjadi orang yang terbuang, kita menjadi pensiunan yang terbuang kemudian. Tidak ada orang memperhatikan kita. Kalau kondisinya sudah seperti itu,
dan kita tidak siap menghadapi perubahan, muncullah stres. Ketika kita sehat, kita happy bisa jalan kemana-mana. Tetapi kesehatan itu pun kan berubah. Satu ketika kita bisa sakit. Satu ketika kita harus istirahat di kamar terus. Tidak bisa ke sekolah, tidak bisa mendapatkan pendidikan, tidak bisa bekerja. Kita hanya bisa di rumah. Stres timbul. Kenapa stres? Tidak siap menghadapi perubahan. Kenapa saya harus sakit tidak pada waktu yang tepat? Kalau saya sakit pada hari libur, saya paling suka. Tapi kenapa saya sakit ketika saya sedang mau ujian kuliahnya? Kenapa saya harus sakit ketika saya sedang harus di dalam puncak pekerjaan yang maksimal? Saya menjadi stres dengan hal ini. Nah, kalau begitu, sumber saya tidak mau menerima perubahan adalah karena saya tidak siap. Saya suka berharap perubahan itu datang kalau pas waktunya. Saya bolehlah sakit kalau pas hari libur, tidak sekolah, tidak bekerja, bolehlah saya sakit-sakit. Tapi kalau saya baru sibuk begini ya jangan sakitlah. Kalau pekerjaan saya baru santai, ya jangan sakitlah. Jadi kita nego terhadap kenyataan. Padahal yang kita nego itu adalah diri kita untuk siap menghadapi kenyataan, bukan kenyataannya yang dinego. Bukan ketika misalnya orang datang duduk di kasur kita kemudian dinego langsung diusir, bukan. Tapi sikap kita terhadap dia itulah yang dinego. Menghadapi suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat dan dipecat, itu bukan kenyataannya yang dinego, tetapi sikap mental kita yang perlu disesuaikan. Nah, sekarang bagaimana menyesuaikan sikap mental kita terhadap perubahan? Saudara-saudara, di dalam Dhamma sebetulnya ada sistem untuk menyikapi perubahan. Sistem ini dinamakan kerelaan. Karena kita harus rela ego kita berubah. Softening the ego perlu berubah. Karena kalau kita bisa softening the ego, maka kita bisa strengthening the heart. Kita bisa menjadi lebih bahagia, lebih kuat diri kita menyikapi perubahan. Apakah yang disebut kerelaan? Saudara-saudara, sebagai umat Buddha, tentu ingat ketika masih kecil diajak orang tua, kalau kebanyakan ini misalnya umat Buddha yang dari kecil misalnya, kita diajak orang tua untuk ke sekolah minggu Buddhis. Ketika kita diajak orang tua ke sekolah minggu Buddhis, apa yang kita lakukan? Orang tua mengajarkan kita untuk berdana. Karena di sekolah minggu biasanya ada dana paramita setelah puja bakti. Nah itu orang tua kita memberi bekal. Misalnya, nah ini nanti kamu berikan ya kalau waktu ada lagu dana paramita dinyanyikan. Nah, kita diberi uang. Mungkin kita waktu itu belum ngerti nilai uang. Ya pokoknya beri, ya kasih. Beri, ya kasih. Satu ketika umur kita makin bertambah misalnya, kita sudah mulai mengerti tentang uang. Karena kita dengan uang itu kita bisa membeli permen, bisa membeli makanan yang kita sukai. Karena sekali lagi dorongan lapar itu kan bisa muncul dari sejak dalam kandungan. Sehingga ketika saya punya uang, saya biasanya juga cenderung untuk membeli makanan yang saya sukai. Kemudian ketika hari puja bakti datang, orang tua kita memberikan uang itu untuk didanakan dana paramita tadi. Saya yang sudah
memegang uang yang mestinya bisa saya belikan untuk makanan yang saya sukai, sekarang saya harus danakan. Sebetulnya ajaran Sang Buddha melalui orang tua kita sudah mulai mendidik kita menjadi softening di ego, mengurangi ego kita. Ego yang tadi mestinya kalau saya beli makanan bisa saya makan sendiri, uang ini saya belikan makanan saya bisa saya makan, sekarang saya harus danakan. Kita diajarkan di dalam Dhamma melihat perubahan, bahwa apa yang menjadi milik kita satu ketika harus terlepas dari diri kita. Dan itu diajar mulai dari kecil. Sehingga ketika kita sudah mulai dewasa, kita juga punya uang saku dari orang tua. Ketika kita mengikuti puja bakti, kemudian kita bisa melepaskan sebagian uang saku kita itu untuk dana paramita. Kita tahu bahwa, aduh, uang saku saya sekian ini, mestinya saya bisa untuk, kalau saya kumpulkan, bisa untuk beli baju, untuk beli kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, sekarang saya harus danakan. Oke lah, saya mulai bisa melepas, saya mulai bisa menerima perubahan. Ketika saya bekerja, kemudian pada hari puja bakti tertentu, atau mungkin ada kegiatan tertentu, ada acara tour atau ada acara, oh ini saya mau berdana untuk pembangunan wihara misalnya, atau mau pembuatan patung untuk IKN misalnya, arca untuk acara Buddha di IKN, ya, yang itu kita baru laksanakan. Kalau di Indonesia itu pengecoran Buddha Rupang, ya, tiap tiap ada secara berkala itu dilakukan di Indonesia. Karena nanti pada ulang tahun Sangga kan ada semacam pemberkahan Buddha Rupang itu. Nah, itu kemudian, oh oke, saya mau berbuat baik. Nah, saya menyisakan atau saya menyisihkan sebagian dari yang saya miliki ini yang mestinya saya bisa beli untuk hal yang lain, yang mungkin juga mendesak saya perlukan, tapi saya bagikan kepada yang lain. Nah, ini berarti saya sudah mulai mengurangi ego saya. Tetapi pengurangan ego yang bersifat materi ini hanya latihan. Kenapa demikian? Karena materi itu yang kita miliki, kita cari, kita miliki, dan kita bisa lepaskan. Ada hal yang lebih penting lagi daripada ketika kita memberikan materi tadi, yaitu memberikan perhatian kepada pihak lain. Kalau konsepnya tadi misalnya mungkin kita sudah remaja ya, kemudian kita mengisi kotak dana ketika puja bakti. Sebetulnya kita lalu berpikir, wihara ini membutuhkan apa? Nah, kemudian, oke, saya mau berdana, siapa tahu nih untuk renovasi wihara dan sebagainya. Kemudian mungkin tadi ada, oh ini ada pembangunan wihara, oke. Kemudian, oh ini ada bencana alam. Nah, kemudian saya berdana. Kenapa? Karena mungkin mereka membutuhkan dan ini yang saya bisa bantu. Mengurangi ego kita akan meningkatkan empati kita. Ketika saya mulai memperhatikan orang, kok kasihan ya, dia lapar. Apakah saya mau bisa bagi makanan saya? Atau kalau saya tidak bisa bagi makanan, apakah saya bisa berdana makanan untuk dia? Nih kamu beli sana makanan, sendiri sana. Empatinya muncul. Dan inilah sebetulnya yang kita harapkan di dalam Dhamma. Bukan hanya mengurangi ego kita, tapi bagaimana kita meningkatkan perhatian, empati kita kepada pihak lain. Dan dengan materi itu sebetulnya hanya latihan. Materi yang kita pegang, materi yang kita miliki,
itu nilainya tinggi sekali. Tetapi ketika kita bisa berdamai yang justru bukan materi, yaitu empati kita, perhatian kita, kasih sayang kita, maka itulah yang menjadi nilai yang tinggi, strengthening the heart. Karena ketika kita bisa memperhatikan orang, kita bisa membahagiakan pihak lain dengan menyisihkan sebagian dari ego kita. Apakah itu berupa materi, apakah itu berupa waktu, apakah itu berupa nasihat, apakah itu berupa perhatian. Itu semua adalah sebagian dari ego kita. Bisa kita berikan kepada pihak lain untuk membahagiakan pihak lain. Maka ketika kita berusaha membahagiakan pihak lain, sesungguhnya kita telah menanam kebajikan untuk diri kita. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, semakin sering kita memberikan kebahagiaan orang lain, semakin banyak kebajikan yang kita juga bisa lakukan. Dan semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, semakin besar pula kemungkinan kita memperoleh buah kebahagiaan. Oleh karena itu, tema hari ini sangat luar biasa bermanfaat, bahwa kita sesungguhnya perlu untuk menguatkan diri sendiri dengan mengalahkan ego kita. Softening the ego, strengthening the heart. Kita punya proses itu, kita punya ego kita, tetapi hendaknya kita juga mau berbagi sebagian dari ego kita ini, perhatian, kasih sayang, dan sebagainya untuk pihak lain, karena itulah justru yang akan menjadi penguat bagi diri kita. Semakin sering kita berbuat baik kepada semua pihak, semakin banyak kesempatan kita mendapatkan dukungan dari lingkungan. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah yang mungkin bisa menjadi awal dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi saran untuk kita diskusi, untuk memperdalam pemahaman kita, sehingga kita bisa bersama-sama memperbaiki, mengurangi ego kita, dan memperkuat mental kita, diri kita dalam berbuat kebajikan. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih. Baik, Mbak Donald, terima kasih atas bimbingannya. Saya juga sangat setuju dengan Mbak De tadi ada juga mention tentang manusia pada dasarnya ada ego, hanya menonjol atau tidak. Dan kalau sulit berubah, itu harus ada pemahaman bahwa itu tidak kekal, dan yang kekal hanyalah ketidakkekalan sendiri. Nah, terkait dengan prinsip itu, nanti aku ada pertanyaan tentang apakah kalau kita softening the ego, itu kita juga belajar dengan mengikis kilesa kita. Dan terkait tentang tidak bisa menerima perubahan tersebut, apakah juga bisa lebih kita kaitkan dengan konsep anatta? Ya, jadi memang mengurangi ego kita itu, ya berarti mengurangi kekotoran batin kita. Itu betul, mengurangi kilesa kita, itu betul sekali. Ya, kita tidak menggunakan istilah teknis ini supaya kita lebih memahami. Kadang-kadang istilah teknis ini kan jadi kita terjemahin lagi. Nah, tapi kalau sekarang kita tahu bahwa, oh ya, kilesa, kekotoran batin kita ini kan dasarnya karena kita juga tidak melihat hidup itu yang tidak kekal. Karena dasarnya apa? Ajaran Sang Buddha tadi, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, ya. Karena itu kita harus menyikapinya. Menyikapinya bagaimana? Ya menyadari bahwa hidup ini atau segala sesuatu itu hanya paduan unsur, yang mungkin istilah Anda menjadi anatta itu, ya, atau istilah di dalam Buddhis ini menjadi anatta, kalau istilah di pertanyaan tadi adalah anatta. Jadi tanpa inti yang kekal, enggak, semua itu hanya paduan unsur. Siapa sih saya? Apa sih bentuk bangunan ini? Itu semua kan hanya paduan unsur, hanya tumpukan berbagai kondisi saja. Dengan paduan unsur ini membuat kalau kondisinya berubah, kita juga jadi berubah.
Misalnya, kalau mungkin gedung, katakanlah gitu. Gedung itu disebut gedung. Kenapa? Karena itu sebetulnya adalah paduan unsur. Apakah yang disebut gedung itu lantainya? Apakah yang disebut gedung itu dindingnya, pintunya, jendelanya? Keseluruhan itulah, paduan unsur itulah yang disebut gedung. Tetapi gedung itu punya kondisi yang tidak kekal. Misalnya apa? Dengan usia bertambahnya waktu, gedung itu menjadi gampang retak, rapuh, runtuh. Nah, tubuh kita ini juga apa ini? Tubuh kita ini juga hanya paduan unsur. Mana yang disebut aku? Yang mana? Oh, aku tuh ini loh, ini nih dada. Aku ini apa? Kepala. Aku ini mana? Tangan. Nah, kumpulan kepala, dada, tangan, dan seterusnya inilah diri kita. Itu pun kalau yang gede, karena yang disebut tangan itu apa? Ini kulit. Kulit itu apa? Nanti kumpulan sel. Dan akhirnya begitu kita uraikan semua, kok menjadi gak ada apa-apanya ya? Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa diri kita ini sebetulnya hanyalah paduan unsur, lu ngapain saya harus ngotot-ngotot dengan ego saya itu, dengan meningkatkan kilesa saya. Jadi, kalau kita sudah memahami seperti itu, tapi tentu ini butuh waktu ya. Jadi, yang saya jelaskan ini masih teorinya. Kita butuh pemahaman perlahan-lahan, pengertian yang perlahan-lahan, sampai menyadari bahwa aku ini sebetulnya hanya proses. Kalau kita sudah melihat misalnya warna, apa sih warna merah, putih, hijau, kuning itu? Kalau kita lalu melihat, semua itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena warna itu hanya perbedaan frekuensi cahaya yang diterima oleh mata, diterjemahkan oleh pikiran menjadi bentuk warna tertentu, misalnya merah, kuning, hijau. Nah, tetapi beberapa orang yang tidak bisa mengenali warna, yang disebut dengan buta warna, maka organnya itu melihat cahayanya, tetapi tidak mengenali. Jadi frekuensinya tidak tertangkap, sehingga dia melihat warnanya kok abu-abu semua ya. Ini menunjukkan bahwa warna itu juga memang nggak ada, demikian pula suara dan lain sebagainya, semuanya gelombang. Hanya titik-titik tertentu, demikian pula sel-sel tubuh kita. Kalau kita pemahamannya sudah sampai di situ, pengertian kita dengan pendalaman meditasi dan sebagainya, maka ego kita, kilesa kita itu pun kemudian tembus dan akhirnya kita mencapai kesucian. Itu kalau tingkat yang tertinggi seperti itu. Makanya tema ini saya anggap penting sekali karena bisa mengarah sampai ke pencerahan kalau kita memahami dengan sungguh-sungguh. Apakah itu sudah bisa menjawab pertanyaan Anda? Bisa Pak, bisa. Terima kasih. Oh, oke. Dan satu lagi Pak, tadi berarti juga ada mention tentang ego ini sering dikaitkan dengan self defense. Tapi apakah defense mekanisme itu selalu sesuatu yang negatif? Karena terkadang misalnya kita ingin melindungi harga diri kita atau gimana itu. Tapi kok orang lain juga kadang bisa melihat itu sebagai kok kamu defensif banget gitu. Nah, apakah itu sebenarnya bagian dari manusia dan apakah itu selalu dipandang negatif nanti? Self defense mechanism itu tidak selalu diartikan jelek ya. Self defense mechanism ini bahkan binatang pun punya. Kenapa? Karena manusia ingin mempertahankan kehidupannya. Jadi misalnya Anda bertemu ular, kemudian ular itu mengangkat kepalanya, itu sebetulnya self defense mechanism. Dia takut dengan Anda, maka dia menunjukkan kegarangannya.
Tapi begitu Anda diam, dia juga nanti tidak menyerang Anda. Oh, udah orangnya diem. Dia lalu menunduk dan dia pergi. Itu self defense mechanism. Kemudian anjing, ketika ketemu orang yang tidak dikenal, dia menggonggong. Kenapa? Dia takut. Tapi begitu dari dekat, loh ini sudah saya kenal. Wah, dia mengibaskan ekor. Kenapa? Karena ini self defense mechanism. Kemudian manusia juga sama, kita juga sama. Ketika ketemu dengan seseorang, wis, wah sangar nih mukanya, garang nih mukanya. Ini sebetulnya kita self defense mechanism. Saya merasa kecil ya, saya merasa lemah. Ini orangnya kok gini, lebih baik menghindar. Self defense mechanism. Karena saya tidak mau ketemu yang tidak nyaman. Saya mempertahankan diri. Itu oke. Kemudian ketika ada orang batuk, wis, kok batuk nih? Wah, aku pasang masker atau saya nutup hidung atau saya pindah aja, saya pindah duduk. Itu self defense mechanism. Jadi kita memang ada defensifnya terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita dan lain sebagainya. Seperti tadi misalnya kamar kita tulis dilarang masuk. Itu self defense mechanism supaya kamar kita jangan dikotori orang. Nah, tetapi jangan berlebihan karena sifat defensif itu menjadi kalimat yang agak negatif, kata yang menjadi agak negatif, defensif itu. Kenapa? "Oh, kamu defensif banget ya, masuk kamar aja nggak boleh." Lah, itu menjadi agak negatif. Kenapa? Karena kita tidak mau melihat perubahan. Kita kita sudah berada di zona yang nyaman, yang bagian dari kilesa kita itu. Padahal segala sesuatu kan bisa berubah. Nah, inilah sikap mental kita menghadapi perubahan, itu membuat kita tidak terlalu defensif, kita menggunakan kebijaksanaan. Ada hal-hal tertentu yang kita memang perlu defensif maksimal, ada hal tertentu, ya sudahlah kan cuma gitu aja. Nah, misalnya kalau kita disuruh minum racun, wah saya defensif maksimal ya, nggak mau saya ini. Oh, kamu harus minum, kalau enggak ini kamu, wah saya ancam begini, enggak, saya nggak mau. Nah itu defensif maksimal dan ya sudahlah saya takut ancaman minum, ini nggak benar juga. Tapi ada hal tertentu kita bisa fleksibel, kenapa? Butuh kebijaksanaan. Bagaimana kebijaksanaan itu bisa tumbuh? Nah ini belajar dari awal tadi, dari kecil dengan kerelaan dan lain sebagainya. Akhirnya saya merelakan sebagian ego saya untuk bisa berdamai dengan lingkungan dan lain sebagainya. Begitu ya? Baik, Bante, terima kasih banyak atas jawabannya nanti. Nah, sekarang aku buka Q&A untuk teman-teman yang offline, online, untuk Nanku juga boleh. Maka Nanku, Bante, untuk sekedar informasi, jadi kami di sini ada membagi dari bagian utara dan bagian selatan. Gitu. Ya. Oke, boleh silakan untuk Adrian. Selamat pagi Bante Om Raya. Nama saya Radas. Terus saya tuh mau membagikan pengalaman juga lah. Terus mau nanya ke Bante. Gitu. Jadi dari pagi itu ceritanya tuh aku lagi nungguin umat. Terus yang lain tuh belum datang kayak gitu. Lagi nungguin umat di stasiun MRT. Terus semua umat terus ada pengurus juga belum datang kayak gitu. Terus keadaan di stasiun MRT itu sepi kayak gitu dan nggak ada CCTV. Jadi ada tiba-tiba ada satu AI yang nyamperin aku bawa kantong gitu loh. Terus dia tuh bilang kayak boleh nggak kalau bantuin dia tuh bawa kantong itu tuh ke turun tangga karena nggak ada tangga turunnya tuh nggak ada ada elevator kayak gitu loh. Terus aku tuh kayak jadi kayak tadi Bante bilang itu self kayak defense mechanism gitu loh. Jadi aku takut kayak tiba-tiba kartong ini kalau misalnya ada narkoba kayak gimana kan kita takut kan kayak gitu. Meskipun kartong itu tuh kelihatan kayak ada sayuran kayak gitu, cuma kita nggak tahu di dalamnya tuh kayak ada apa gitu loh. Ada muncullah kayak negative thoughts kayak gitu.
Jadi ujung-ujungnya sih aku ya lower my ego, terus kayak udah aku bantuin kayak gitu loh. Jadi aku tuh mau nanya ke Ranti itu kayak memang ya kita harus lower our ego kayak gitu. Cuma ya kadang self mechanism itu tuh juga keluar kayak ya kayak defense mechanism itu keluar kayak gitu. Terus menurut Bang itu kayak apakah kita tuh selalu harus kayak lower our ego kayak gitu in sense of kayak kita punya keamanan gitu loh. Karena ya takutnya tuh kayak gitu loh. Takutnya siapa tahu kan ya jadi kayak karena kita menurunkan ego kita terus ujungnya kita yang masuk ke bahaya gitu loh. Nah itu. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya sudah mirip ya dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Jadi kita itu memang perlu ya, ini tadi kalau Anda pengalamannya tadi, itu sebenarnya proses yang wajar sekali bagi kita sebagai manusia ya. Jadi lihat, nitip tas ini, bener nggak nih orang ini? Itu kan kita memberikan penilaian ya, gimana ya, ditolong atau enggak ya? Itu normal, itu wajar. Kemudian kita lalu membuat keputusan. Keputusan apakah saya mau bantu atau tidak. Kalau saya mau bantu, ya mungkin keputusan kita nih, wah kalau saya bantu nih karma baik nih. Kalau saya nggak bantu gimana? Kalau nggak bantu, itu bukan karma buruk. Itu hilang kesempatan berbuat baik. Itu kalau seandainya memang AI tadi benar ya untuk minta tolong bawakan sayuran dan sebagainya. Itu kita hanya hilang kesempatan berbuat baik, tapi tidak karma buruk. Misalnya dengan Anda mengatakan, "Oh maaf baik, ini saya masih nunggu teman-teman saya, nanti kalau saya, pindah tempat, kita sudah janjian, ini sudah jamnya. Jadi maaf ya I." Itu kita juga bisa menolak seperti itu. Itu hanya hilang kesempatan berbuat baik, tapi bukan karma buruk. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita keliru kalau softening atau di ego itu tadi, atau lower the ego? Enggak juga, semua itu butuh kebijaksanaan seperti yang saya sampaikan. Kita tidak selalu harus kaku dengan ego kita, harus defensif, tidak. Ya pokoknya saya tolak, siapapun juga kalau minta tolong sama saya tolak dengan berbagai alasan. Ya, memang bisa, karena alasan itu kan gampang dicari ya. Nah, tetapi kita tidak berlaku seperti itu. Kita melihat situasi. Tetapi kenyataannya kadang-kadang kita bisa dimanfaatkan. Seperti yang tadi juga Anda khawatirkan. Nah, inilah pentingnya kita lalu belajar dalam kehidupan. Kita butuh kebijaksanaan. Itu kalau orang lain kemudian mengatakan itulah uang sekolah kehidupan. Kadang-kadang kita hanya suruh bawakan barang, lalu ternyata isinya narkoba, misalnya akhirnya kita ditangkap, itu sering juga terjadi ya. Kalau di bandara misalnya, ini kamu kan sepertinya nggak bawa bagasi, boleh nggak aku titip? Wah ternyata isinya narkoba dan hukum itu melihat siapa yang bawa, bukan itu punya Anda atau tidak, nggak boleh, Anda yang bawa, Anda yang kena. Wah ini pelajaran, kalau gitu ini mencurigakan. Orang saya nggak kenal, sudah saya tahan. Gitu kita defensif, ya kaku, nggak apa-apa. Tapi ini orang yang kita kenal, teman kita, atau kita memang barengan, ya sama-sama kita berangkat sama-sama, tapi dia mungkin overweight. Jadi kita akhirnya oke lah, kamu punya saya beban bagasinya sedikit. Itu nggak ngapa-ngapa, berarti Anda lowering the ego. Boleh seperti itu. Jadi semua itu butuh kebijaksanaan. Jangan kaku, karena kalau kaku, itulah yang jadi kilesa kita. Kita hanya mau berada di zona nyaman, tidak mau berubah. Kita menyikapi perubahan itu yang penting. Di dalam damai itu kita manusia yang fleksibel. Selalu jalan tengah. Tidak kaku, tidak lemes. Kalau kaku, membuat kita, kalau di dalam damai itu kan ada senar gitar, kalau terlalu kencang, suaranya lari dari nadanya.
Demikian pula terlalu kendor, senar gitar itu bagi Anda yang suka gitar tentu tahu, itu menjadi suaranya juga nggak ada suaranya. Jadi jalan tengah, pas ukurannya, pas setelannya, itu baru ada suara yang pas juga. Demikian pula diri kita. Dunia ini tidak bisa kita ubah. Lingkungan kita tidak kita bisa ubah. Misalnya orang memaki kita, kita tidak bisa mengubah supaya dia tidak memaki kita, tidak bisa. Tapi bagaimana kita menyikapi makian itu? Sehingga makian hanya sekedar makian. Defensifnya terhadap makian gimana? Bermacam-macam. Self defense kita terhadap makian itu bermacam-macam. Apakah kita menghindari dia? Apakah kita hanya tersenyum? Apakah kita kemudian memberikan nasihat? Apakah kita kemudian mengucapkan kata-kata yang menyadarkan dia? Itu banyak cara. Jadi itu adalah sikap mental kita. Ini yang mau kita perbaiki. Di dalam Dhamma adalah perbaikan sikap mental kita. Jadi kesimpulannya, Anda tidak salah membantu AI itu, Anda tidak salah untuk softening the ego, tetapi gunakanlah softening the ego itu secara bijaksana. Sehingga Anda juga tidak selalu dimanfaatkan orang atas kebaikan Anda. Misalnya di tempat pekerjaan, lalu semua kerjaan diserahkan ke Anda karena Anda, wah orang ini baik sekali loh, ya, softening di egonya luar biasa, dia egonya wah hampir tidak ada, tiap kali dimintain tolong mesti bantu. Akhirnya kita yang diperbudak seperti itu, kita juga harus bijaksana supaya menjadi orang baik yang bijaksana, bukan menjadi orang bodoh yang baik. Apakah ini bisa menjawab apa yang disampaikan tadi? Bisa Bante. Terima kasih Bante. Oke, terima kasih. Thank you Yodas atas pertanyaannya. Oke, untuk teman-teman di Facebook, apakah ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Budaya Bante. Pertama saya Dana. Saya mau bertanya. Sebenarnya senang sekali dengan pembahasan terkait ego, karena menurut saya dari itu saya juga pertama kita harus ego, tapi tetap harus ada self defense gitu, karena itu yang menjaga kita. Tapi makin lama saya juga makin suka sama cerita-cerita Jataka gitu, cerita gimana Bodhisattva itu berjuang menjadi seorang Buddha, dan biasanya mereka sesuatu di luar batas logika. Kayak kata orang kita harus bijak, tapi kalau melihat cerita-cerita Jataka, kalau misalnya dilihat dari kacamata kita, itu something yang di luar batas logika. Gitu. Mungkin kelihatannya seperti tidak bijaksana juga, tapi itu juga yang membuat mereka bisa jadi seorang Buddha. Gitu. Perjuangan-perjuangan di luar batas logika itu yang bisa bikin mereka jadi seorang Buddha. Jadi saya pengen tanya, apakah sebenarnya itu jalan tengah atau batasan sebuah self defense, batasan sebuah ego atau jalan tengah itu sebenarnya berbeda-beda di antara orang-orang itu. Dan apakah pada akhirnya kita juga harus berlatih untuk, ya kelihatannya tidak nyaman, terus mungkin di mata orang gak bijak, tapi apakah kita pada akhirnya harus berlatih sampai akhirnya self defense itu sendiri nggak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suaranya tadi agak putus-putus, tetapi ya mudah-mudahan saya bisa nangkep dengan baik. Karena mungkin kenapa putus-putus saya nggak tahu, apakah kurang dekat mic-nya sehingga hilang ada. Tapi sebagian sih ketangkep. Mudah-mudahan yang saya jawab ini sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau tadi sepintas saya mendengar atau sepengetahuan saya, menangkap saya adalah terinspirasi dengan cerita Jataka yang kelihatannya di luar kemampuan kita ya. Kalau cerita-cerita Jataka itu seolah-olah perbuatannya itu apa ya, saya mungkin ya melakukan itu. Kayaknya di luar logika saya itu, di luar yang kapasitas saya. Mungkin semacam itu ya tadi. Jadi apa kita nih jalan tengahnya terus gimana? Karena jalan tengah itu beda-beda. Gitu. Pertanyaannya bagus banget ya.
Nah, saudara-saudara, seperti begini ya, satu contoh saja. Anda sekarang tinggal di Taiwan, sudah beberapa lama tinggal di Taiwan. Ada beberapa orang yang di Indonesia atau di tempat lain mungkin menganggap Anda itu, wah, luar biasa sekali ya, bisa sampai di Taiwan. Aduh, saya ke kota sebelahnya sulit sekali. Ini bisa ke luar negeri, bisa tinggal lagi di negara lain. Orang ini merasa Anda ini luar biasa banget, yang saya nggak sanggup untuk melakukan itu. Tapi bagi Anda, loh, saya ini bisa tinggal di Taiwan ini ada prosesnya. Nah, sehingga bagi saya ya biasa-biasa saja. Nah, mungkin bagi Anda sekarang yang lebih luar biasa itu, ada orang bisa tinggal di luar angkasa. 49 hari di luar angkasa, 80 hari di luar angkasa. Wow, luar biasa banget ya. Bagi Anda, karena itu bagi Anda di luar logika. Tidak, nggak mungkin lah saya bisa melakukan itu. Tapi bagi orang yang kosmonot ataupun astronot yang tinggal di luar angkasa itu, biasa-biasa saja. Saya memang melalui proses itu. Kalau kamu melalui proses ini, yang saya lalui, kamu ya bisa. Nah, kalau sebaliknya Anda tadi yang di Taiwan, kemudian ketemu orang yang berpikir seperti itu, Anda akan mengatakan ya biasa-biasa. Kamu kalau melalui proses yang saya jalani, kamu juga bisa kok tinggal di Taiwan. Kan seperti itu kan. Jadi semua itu ada jalannya masing-masing. Nah, Anda mengatakan, bodhisattva kalau kelakuannya seperti itu ya, nggak mungkin. Ya nggak mungkin bagi kita. Tetapi bagi bodhisattva itu hal yang bisa terjadi karena dia sudah melalui banyak proses perjalanan hidup yang tidak terpikirkan juga oleh kita. Nah, kemudian kalau begitu jalan tengah ini beda-beda. Iya, jalan tengah itu ada berbeda dengan diri kita masing-masing, disesuaikan dengan diri kita. Karena itu misalnya, jalan tengah yang paling gampang tentang pendapatan lah. Karena saya sering menyontohkan dengan uang itu apa, supaya itu mudah dibayangkan, ada nilainya. Seperti tadi misalnya, berdana uang, itu sebetulnya supaya kita tahu nilai, bahwa kalau dengan uang saya bisa membeli nilainya sekian, sekarang saya lakukan untuk kebajikan, berarti saya berkurang nilainya sekian, itu kan mudah sekali. Padahal sebetulnya nanti tujuannya bukan di situ, tujuannya adalah bahwa dengan berdana materi ini saya bisa berdana ego saya, berdana waktu saya, berdana kesabaran saya, berdana perhatian saya. Itu kan perhatian ada di diri kita, waktu juga itu yang buat diri kita. Kenapa saya harus harus misalnya kikir terhadap hal itu? Seandainya uang saja saya bisa berikan ketika saya bisa bekerja, yang saya sulit nyarinya pun bisa saya berikan. Kenapa kalau waktu, tenaga, pikiran nggak mau saya berikan? Karena itu toh sudah ada di dalam diri kita. Nah, itu maksudnya yang seperti itu. Demikian pula sekarang jalan tengah saya nilai dengan uang supaya kita lebih gampang membayangkan yang lebih abstrak. Contohnya misalnya kalau di dalam Dhamma, bagaimana cara penggunaan uang yang bijaksana? Dikatakan di dalam Sigalowadah Sutta, seandainya pendapatan kita itu 100%, maka 25% digunakan untuk hidup. Jadi untuk makan, minum, ya, kemudian beli pakaian untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau hari ini ya mungkin pulsa mungkin, listrik mungkin, uang kos mungkin dan lain-lain. Itu 25%. Kemudian 50% untuk menambah modal. Ini kalau bisnis, kerja. Tetapi kalau mungkin sekarang Anda ikut orang lain, ya mungkin ini termasuk nanti bagian-bagian yang Anda jadikan sarana pekerjaan.
mungkin perawatan kendaraan, mungkin peralatan untuk bekerja dan lain sebagainya, itu 50% dari penghasilan. Dan 25% sisanya, karena tadi udah 25 untuk hidup, 50 untuk modal, dan 25% sisanya disimpan untuk digunakan kalau kita mungkin sakit atau mungkin untuk kebutuhan yang lain, membantu orang lain, berdana dan sebagainya. Nah, jadi ini caranya adalah dengan prosentase, bukan nilai materinya. Karena kalau nilai materinya misalnya 100.000 digunakan untuk hidup, wah, siapa nih yang hidup 100.000? Di tempat tertentu 100.000 untuk hidup cukup. Di tempat tertentu yang lain, wah, ini bayar tol aja nggak cukup. Nah, jadi bukan nilai, tapi prosentase. Ini menunjukkan apa? Bahwa jalan tengah itu berbeda-beda untuk setiap orang. Kemudian ada juga cerita yang lain. Misalnya, ini saya mungkin beli makanan atau beli minuman. Beli minuman 5, bayarnya 4. Ini kadang-kadang ada orang yang suka suka berbuat seperti itu dan menjadi bangga. Nih coba, aku bisa nih beli minuman 5 tapi bayar ngakunya 4 dan nggak ketahuan. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu dan bisa terjadi seperti itu. Lalu dia mengatakan, minuman ini seandainya harganya itu 10.000, minuman ini rupiah, 10.000 rupiah. Saya ini orang yang kaya, kalau saya kehilangan 10.000, karena ini kan hukum karma, tanam padi tumbuh padi, jadi saya mengambil milik orang lain 10.000, maka saya bisa kehilangan 10.000, bagi saya kecil, uang itu tidak ada artinya. Itu kalau nilai 10.000 sebagai nilai satuan. Tetapi nilai ini sebetulnya berlaku relatif. 10.000 bagi si penjual itu berapa prosentasinya dibandingkan keuntungannya. Misalnya keuntungan penjual itu satu hari hanya 100.000. Diambil 10.000, berarti 10%. Nah, harta yang saya miliki itu bagaimana kalau kehilangan 10%? Wah, besar sekali. Wah, rugi ya, saya ngambil 10.000 kehilangan 10%. Nah, itu dia. Karena nilainya prosentase relatif. Demikian pula jalan tengah menjadi relatif. Contoh yang paling gampang saja yang sering adalah sampai ada lagunya ini. Bodhisattva menyiksa diri 6 tahun sengsara. Itu kalau ini kan menjelang Waisak nih. Itu kan sering tuh lagu Waisak itu. Bodhisattva menyiksa diri di hutan Nurowela 6 tahun sengsara. Kata menyiksa diri itu kata-kata yang agak unik. Tidak ada orang yang mau menyiksa diri. Tetapi apa? Level kita belum nyampe ke situ. Saya kalau disuruh gitu nggak bisa, saya nggak mampu. Maka saya kemudian mengatakan orang yang bisa seperti itu menyiksa diri, tidak. Beliau sudah menjalani seperti itu. Nah, ini mungkin yang tadi cerita Jataka juga sama toh. Wah, itu kan menyiksa diri. Misalnya saja berdana kepada singa, harimau yang jatuh ke jurang. Dia mau makan anaknya. Kemudian gimana ini? Wah, daripada makan anaknya, Bodhisattva kemudian turun ke jurang itu biar dimakan sama si harimau. Wah, kalau saya nggak mampu, saya self defense mekanismenya kuat. Iyalah, hari ini kita seperti itu. Tetapi ketika Bodhisattva, ya juga mungkin dulu pernah ngalami yang seperti kita alami hari ini, tapi sudah jalani proses yang demikian panjang sehingga beliau mampu berdana tubuhnya. Kalau Anda mungkin melihat beberapa teman Anda pun ketika misalnya bisa berkorban, tadi misalnya nunggu, cerita tadi yang nunggu di stasiun,
MRT tadi. Mungkin ada beberapa orang ngomong, "Oh, kok dia kok mau ya? Wah, kalau saya nggak bisa itu begitu." Ya itu artinya apa? Saya belum mencapai tingkat itu. Nah, dia sudah menjalani prosesnya sehingga bisa sampai di situ. Nggak bisa nunggu temen-temennya, sambil nunggu bisa berbuat baik. Wah, hebat ya, kalau saya kok belum mampu itu. Ya nggak apa-apa, setiap orang punya waktunya masing-masing. Nah, jadi gimana nih? Harus kita latihan, betul, kita harus latihan terus-menerus. Karena jalan tengah itu juga berubah. Jalan tengah kita hari ini mungkin minggu depan atau tahun depan juga berubah lagi jalan tengah kita. Yang penting kita menjadi orang yang bijaksana, fleksibel, tahu menempatkan diri dan juga belajar dari kesalahan. Karena di dalam drama itu kesalahan juga bukan sesuatu yang yang memalukan, tetapi juga itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Makanya evaluasi diri penting agar kita tahu kesalahan kita dan kita juga bisa perbaiki di masa masa sekarang maupun masa depan. Kayak hidup adalah saat ini, kalau di dalam drama kan begitu. Hidup adalah saat ini, bukan menolak masa lalu, bukan juga menolak masa depan. Hidup saat ini itu dengan mempelajari masa lalu, jadikan pelajaran supaya bisa diperbaiki seandainya ada kekurangan, ditingkatkan kalau seandainya ada kelebihan. Dengan memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan kita, maka kita akan membangun masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Jadi itu semua menjadi fleksibel, relatif sifatnya dan butuh latihan, latihan, latihan. Tadi saya sampaikan juga berdana tadi misalnya ketika TK atau kita masih ikut sekolah minggu, anak dilatih oleh orang tua untuk berdana. Tetapi ketika sudah mulai dewasa, apakah dananya masih sebesar waktu dia sekolah minggu? Enggak juga. Kenapa? Karena ini dia relatif sifatnya fleksibel. Apakah ini sudah bisa sesuai dengan yang ditanyakan karena tadi suaranya putus-putus? Sudah Bante, terima kasih banyak Bante. Baik, Iya, terima jadi kasih. intinya jalan tengah bersifat relatif dan perlu dilatih setiap waktu. Ya, Terima kasih Bante. Oke. Baik Bante, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari YouTube. Kita ada Edward dari Medan. Bagaimana cara efektif untuk generasi muda agar membangkitkan self-confidence tanpa rasa minder jika berada di lingkungan yang kompetitif dan penuh dengan ego? ya bagaimana nih anak muda biar nggak minder terhadap lingkungan yang kompetitif? Minder itu terjadi dari apa? Ini sekarang kita lalu melihat sikap kita terhadap lingkungan kita. Barusan tadi saya sampaikan bahwa kita hidup saat ini itu bukan berarti menolak masa lalu maupun masa depan. Tetapi masa lalu kita lihat kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kelebihan, kita tingkatkan di masa sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kalau kekurangan, kita perbaiki di saat ini supaya bisa tetap membangun masa depan yang lebih baik. Artinya kita perlu menyadari kekurangan dan kelebihan kita. Dan setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekarang, bagaimana sikap mental kita menghadapi kekurangan kelebihan kita dan kekurangan dan kelebihan orang lain? Kalau kita melihat diri kita hanya ada kelebihan dan orang lain hanya ada kekurangan, itulah kesombongan. Saya ada kelebihan, orang lain ada kekurangan, hanya selalu kekurangan, itulah kesombongan. Saya hanya kekurangan, orang lain kelebihan. Itu rendah diri, minder.
Saya hanya ada kekurangan, "Aduh aku ini, kurang itu, wah padahal dia kelebihannya lebih itu, lebih ini, aduh nggak mampu saya bersaing dengan dia," itulah minder. Padahal semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita menyadari kelebihan dan kekurangan, orang lain juga punya kelebihan dan kekurangan, sebetulnya hasilnya akan sama. Kenapa saya harus sombong? Toh dia juga punya kelebihan. Saya hanya melihat kekurangannya dia terus sombong. Misalnya, saya kesehatannya bagus, dia sakit-sakitan, lalu saya sombong terhadap kesehatan saya. Loh, dia sakit-sakitan, tetapi dia cerdas, saya tidak pandai. Berarti kan sebetulnya kita juga punya kekurangan, kenapa sih harus sombong? Dia cerdas sekali sampai bisa masuk ke olimpiade matematika ataupun sampai berprestasi di tempat lain yang di internasional misalnya. Lah saya sehat tetapi kan saya, mikir 11 kali 12 aja saya bingung. Bisa terjadi seperti itu. Kenapa saya harus sombong? Aduh tapi saya 11 kali 12 aja nggak bisa. Aku ini bodoh sekali ya. Enggak juga. Oh, dia pintar sekali tuh sampai wah kerja di luar negeri, bisa di matematika juara dan sebagainya. Iya betul, dia punya kelebihan di bidang kecerdasan, tapi kan dia juga punya kelemahan, sakit-sakitan. Saya kan sehat. Nah, artinya apa? Kita sama-sama dong. Kalau sudah sama-sama, nggak ada yang perlu sombong, nggak ada yang perlu minder. Ini dulu yang ditanamkan di dalam diri kita. Karena kalau itu sudah ditanamkan di dalam diri kita, tidak ada keminderan dan tidak ada kesombongan, kita itu semua sama, baru kita punya self confidence untuk bergaul di masyarakat. Tapi kalau kita selalu menganggap, wah dia lebih hebat, betul dia lebih hebat, karena apa? Karena kita punya kekurangan di situ. Misalnya tadi cerdas, saya punya kekurangan di situ, saya tidak secerdas dia. Iya, nggak apa-apa, tapi saya kan punya kelebihan kesehatan, dia kan sakit-sakitan. Dengan begitu akhirnya kita sudah menyeimbangkan kehidupan kita, akhirnya kita punya self confidence. Ya kita juga tidak perlu menghina dia dengan, "Hei kamu kan sakit-sakitan." Nggak perlu juga. Jadi kita lalu membahas di bidang yang lain. Saya suka berteman dengan dia, walaupun dia sakit-sakitan, cerdas, dia tidak menyombongkan kecerdasannya, saya suka bergaul dengan dia. Misalnya kita ngomong-ngomong tentang kuliner, wah cocok banget. Saya ngomong-ngomong tentang drama, wah cocok banget. Saya ngomong-ngomong tentang hiburan, film, wah saya cocok banget. Tapi ya saya jangan diajak ngomong tentang matematika, saya nggak ngerti. Saya juga tidak ngomong tentang kesehatan saya yang dia sakit-sakitan. Saya juga nggak mau menyinggung dia yang setiap bulan tertentu mesti masuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Saya nggak mau menyinggung itu. Nah, dengan cara kita bisa membatasi hal-hal yang kita lemah ataupun yang kita kuat untuk tidak dibicarakan itu, kita bisa membahas yang lain. Maka self confidence kita muncul, bukan karena kesombongan, tetapi karena kita menyadari kita semua sama. Ya, inilah yang mungkin perlu kita tanamkan di setiap orang, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Batin kita di paling dalam sana tahu kekurangan kita. Kita mengakui kelebihan dia, tapi jangan membuat kita menjadi rendah diri. Kalau memang kita kurang dan masih bisa diperbaiki, ayo kita tingkatkan karena setiap saat kita itu sebetulnya punya kesempatan untuk mengembangkan kualitas diri kita. Tapi kalau memang kekurangan kita itu tidak bisa diperbaiki, misalnya, kupingnya cuma satu, misalnya terlahir kupingnya satu, kekurangannya nggak bisa diperbaiki, pasang kuping palsu kan agak sulit ya, dilem atau apa kan susah. Jadi, ya sudah kalau kekurangannya nggak bisa diperbaiki, kita hanya bisa terima itu sebagai kenyataan dan tidak perlu kita juga promosi. Kita bisa dikatakan, "Wah, kamu ini pandai loh ya. Wah, sekolahnya juga bagus, kerjanya juga pintar." Bisa orang memuji kita seperti itu, kemudian kita mengatakan, "Iya, tapi kan kupingku cuma satu." Enggak perlu juga seperti itu namanya kita minder. Jadi
kita juga, "Ya jangan ngomong gitulah, kamu juga pandai, kamu juga pintar kerja." Jadi kita jangan menyinggung kekurangan kita yang kupingnya satu. Sebaliknya ketika kita dihina, kuping kamu kok cuma satu? Kuping kamu 2 tapi sekolahnya nggak pinter, kerja nggak bisa, juga nggak perlu menghina orang lain seperti itu, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau sudah punya pengertian itu, otomatis pemahaman itu membangkitkan self confidence kita. Mudah-mudahan perlahannya kita ini bisa mendapatkan manfaat, dan saya suka ya cerita-cerita kita ini bisa nyampe sampai Medan, dan mungkin kalau pertanyaannya banyak, bisa ada kesempatan mungkin malah bisa kita ketemu dari kota-kota yang berbeda yang lain yang tentu sangat bermanfaat untuk membahas tema kita, bahwa softening the ego, strengthening strengthening the heart. Saya kira demikian, terima kasih, saya kembalikan pembawa acara.